Thomas Trikasih Lembong, atau yang dikenal lebih akrab yaitu Thomas Lembong. Namanya begitu mencuat, begitu melambung tinggi, dan diperbincangkan oleh banyak orang sejak tanggal 29 Oktober 2024 yang lalu. Belum lama ini, dan nama itu terus-menerus diperbincangkan oleh banyak orang. Ya, malahan nama Lembong ini itu terjadi gara-gara ada pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa Thomas Lembong ini terjerat dengan kasus korupsi. Korupsi tentang apa? Korupsi tentang impor gula yang dilakukan pada tahun 2015 sampai 2016, yaitu pada saat beliau menjadi Menteri Perdagangan. Ya. Dan berapa banyak kerugian negara, ya, sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kita tidak akan bicara itu dulu, ya, karena kasus Pak Lembong ini kan sudah sangat lama. Ya, peristiwanya yang berlangsung itu ketika ia jadi menteri, yang hanya boleh dikatakan hanya 1 tahun saja, yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Nah, jaraknya sudah hampir 10 tahun, taruhlah 9 tahun. Nah, peristiwa itu tentu membuat orang bertanya-tanya mengapa kasusnya baru dibongkar sekarang. Ya. Sebenarnya pemeriksaan dari Kejaksaan Agung itu sudah dilakukan, ya, penyelidikannya sejak tahun 2023, ya, pada bulan Oktober, ya, dan itu sudah diperiksa hingga 3 kali, dan yang keempat kalinya yaitu pada 29 Oktober itu, dan sebagai saksi, lalu tiba-tiba ditetapkan, dinaikkan posisinya menjadi tersangka gara-gara kebijakan melakukan impor gula. Nah, dari sini terus-menerus nama Pak Lembong menjadi perbincangan hangat, perbincangan yang hot, ya, karena tidak semata-mata dibicarakan oleh media-media mainstream, ya, maupun media non-mainstream, tapi juga diperbincangkan pada media-media internasional. Ya. Bahkan masyarakat di kampung-kampung juga ikut membicarakan, ya, kenapa ya Thomas Lembong kok begini tiba-tiba, ya, kok tidak pada saat dia selesai menjabat selaku Menteri Perdagangan itu langsung diproses, tapi prosesnya kok sampai 9 tahun. Ya, ini kan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Ya. Tentu bukan hanya masyarakat, ya, mungkin ada politisi juga yang memperbincangkan tetapi tidak bersuara. Ya. Kalau anggota Dewan DPR RI memang ada yang berbicara, ya, tapi juga ada 2 pandangan yang boleh dikatakan berbeda. Tapi sekali lagi memang keputusan dari Kejaksaan Agung yang disampaikan kepada masyarakat ini belum begitu clear, belum begitu jelas, sehingga masyarakat juga bertanya-tanya. Karena itu sudah menjadi ranah hukum, ya sudahlah, masyarakat menyatakan biarlah itu diselesaikan dengan hukum. Ya.
Tapi masyarakat ya, juga ada yang berpandangan bahwa ini terjadi gara-gara politisasi hukum. Ya. Jadi hukum digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik. Lalu apa yang menjadi kerugian dari negara? Ini juga belum dijelaskan oleh pihak Kejagung. Berapa nilai kerugian pastinya? Ini juga belum jelas. Ya, hanya dinyatakan bahwa kerugian negara hanya mencapai 400 miliar. Ya. Kalau dilihat bahwa sebetulnya semua kementerian, khususnya Menteri Perdagangan pada era Jokowi, ya, pada era Presiden Joko Widodo, ya, yang menterinya ada 6 di Menteri Perdagangan itu, semuanya juga melakukan impor gula, ya, impor gula. Ya, baik dari menteri yang pertama, Mas Gobel, lalu yang terakhir itu menteri yang sekarang juga menjadi menterinya Pak Prabowo, ya, Zulkifli Hasan itu, ya, dia juga melakukan apa yang namanya impor gula. Dan impor gula itu memang dilakukan secara terus-menerus pada zaman Menteri Perdagangan di era Joko Widodo. Nah, kenapa hanya satu saja yang menjadi tersangka? Ini juga kita tidak tahu persis mengapa hanya satu